Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang ciptaan Allah yang ada di surga dan ada di bumi. Selamat menyaksikan. Inilah ciptaan Allah yang ada di surga dan ada di bumi. 1. Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah. Rasulullah menyebut bahwa batu ini berasal dari surga. Hajar Aswad turun dari surga dan warnanya lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak Adam membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad dalam bahasa Arab adalah Al-Hajaru Al-Aswadu atau batu hitam. Dalam keyakinan Muslim disebutkan bahwa yang pertama kali menemukannya adalah Ismail dan yang meletakkannya adalah Ibrahim. Dalam sebuah riwayat, dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya makin meredup, dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu ini memiliki aroma yang unik. Dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Pada saat ini, batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah, sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau selalu menciumnya setiap saat tawaf. Menurut tradisi Islam, batu Hajar Aswad dipasang utun ke dinding Ka'bah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 605 Masehi. Sejak itu, batu itu telah dipecah menjadi beberapa bagian dan sekarang disemen menjadi bingkai perak di sisi Ka'bah. Penampilan fisiknya adalah batu gelap yang terfragmentasi, dipoles halus oleh tangan para peziarah. Tradisi Islam menyatakan bahwa batu itu jatuh dari surga sebagai panduan bagi Adam dan Hawa untuk membangun sebuah misbah. Hajar Aswad juga sering digambarkan sebagai meteorit. Peziarah Muslim mengelilingi Ka'bah sebagai bagian dari ritual tawaf selama haji, dan banyak yang mencoba berhenti untuk mencium Hajar Aswad. Meniru ciuman yang dicatat oleh tradisi Islam yang diterima dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Muslim menghormati Hajar Aswad dan mereka tidak menyembahnya. Kedua, pohon dan buah kurma. Kurma adalah buah yang diberkahi dan memiliki kaitan dengan surga. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, di antara pohon-pohon ada pohon yang berkahnya seperti seorang muslim, yaitu pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Kurma dalam bahasa Arab adalah nahla. Dalam bahasa Latin adalah Phoenix dactyliferan, adalah tanaman palma atau arcaca dalam genus Phoenix, dan buahnya dapat dimakan. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan, kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter, tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Daunnya memiliki panjang 3-5 meter, dengan duri pada tangkai daun, menyirip, dan mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda, dan daun mudanya berukuran dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Rentangan penuh mahkotanya berkisar dari 6-10 meter. Ketiga, air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang terus mengalir tanpa henti sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dianggap sebagai air yang penuh keberkahan. Air ini juga sering dikaitkan dengan kenikmatan yang mirip dengan apa yang Allah sebutkan tentang sungai-sungai di surga. Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti banyak. Melimpah ruah adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Menurut ulama, tidak masalah membawa air Zam-Zam ke kampung halamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
Barang siapa yang membawa sesuatu dari air Zam-Zam, sungguh ulama-ulama salaf zaman dahulu telah melakukannya, dan itu tidak masalah. Keistimewaan air Zam-Zam. Dalam satu riwayat, dikatakan bahwa air Zam-Zam dipakai untuk mencuci hati Nabi Muhammad. Dikatakan, setelah menyeberang Sirat, manusia akan minum air Zam-Zam, dan keringat mereka jadi lebih harum daripada kasturi. Di dalam dada mereka, tiada lagi kegelisahan, pengkhianatan, kedengkian, dan kebencian. Lantas, mereka pun masuk surga. Asy-Syaukani menafsirkan makna hadis Nabi Muhammad tentang air Zam-Zam, itu tergantung tujuan orang yang meminumnya. Itu merupakan dalil bahwa air Zam-Zam akan mendatangkan berbagai macam manfaat sesuai tujuan yang diinginkan orang yang meminumnya, baik yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Al-Munawi dalam Faik Al-Qadir menyebutkan bahwa banyak ulama yang meminum air Zam-Zam dengan tujuan mereka, dan kemudian mereka pun mendapatkannya. Siapapun yang meminumnya dengan ikhlas, maka mereka akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, malaikat yang datang ke bumi. Malaikat adalah makhluk penghuni surga, tetapi mereka juga diutus Allah untuk turun ke bumi, seperti dalam tugas mereka mencatat amal manusia atau membawa wahyu. Malaikat menurut agama Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah, dan tidak pernah membangkang kepadanya. Malaikat selalu beribadah kepada Allah tiada henti, dan mereka senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. Malaikat mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Allah, yaitu mereka dapat mengubah bentuknya seperti manusia. Malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, atau nur, berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, hadis riwayat Muslim. Malaikat tidak makan dan tidak minum dan juga tidak memiliki nafsu seperti manusia. Meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam, tepatnya rukun iman yang kedua. Walaupun pada dasarnya, manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Hal ini biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Kelima, keindahan alam. Dalam Islam, keindahan alam baik di surga maupun di bumi memiliki makna yang dalam dan saling berkaitan. Beberapa elemen alam di bumi mengingatkan kita pada deskripsi tentang surga dalam Al-Quran. Sungai-sungai yang mengalir Quran Surat Al-Baqarah 25 dan taman-taman yang indah Quran Surat Ar-Rahman 68. Keindahan alam di surga. Surga dalam Islam digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang tak terbayangkan. Dalam Al-Quran, surga digambarkan dengan taman-taman yang mengalir sungai, buah-buahan yang melimpah, dan suasana yang damai. Misalnya, Surah Ar-Rahman 55 ayat 12-13 menyebutkan tentang buah-buahan yang beraneka ragam dan kenikmatan yang ada di surga. Keindahan ini mencerminkan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keindahan alam di bumi. Di bumi, keindahan alam terlihat melalui berbagai ciptaan Allah, seperti pegunungan, lautan, hutan, dan padang. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya melalui alam. Contohnya, Surah Al-Baqarah 2:164 menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, serta berbagai makhluk yang ada di dalamnya, sebagai tanda bagi orang-orang yang berakal. Keindahan alam ini juga menjadi sarana untuk merenungkan kebesaran Allah
dan menumbuhkan rasa syukur. Hubungan antara keduanya. Keindahan alam di bumi dapat menjadi pengingat akan keindahan yang lebih tinggi di surga. Alam bumi sering kali dilihat sebagai tempat ujian bagi manusia, sedangkan surga merupakan tujuan akhir bagi mereka yang beriman. Dalam konteks ini, umat Islam diajarkan untuk menghargai dan merawat alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, dengan harapan mendapatkan surga sebagai imbalan. Kesimpulannya, baik keindahan alam di bumi maupun di surga memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Alam di bumi mengajak umat untuk merenung dan bersyukur, sementara surga menjadi motivasi dan harapan bagi setiap orang beriman. Keduanya mengajarkan tentang keagungan ciptaan Allah dan pentingnya menjaga hubungan baik dengannya. Keenam, marwah orang saleh. Dalam Islam, marwah orang saleh atau orang yang baik dianggap memiliki kedudukan yang tinggi setelah meninggal. Berikut adalah beberapa poin penting tentang arwah orang saleh. 1. Kedudukan di sisi Allah. Orang saleh yang meninggal dunia diharapkan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Mereka akan mendapatkan tempat yang baik di surga. 2. Doa dan amal jariah. Salah satu cara untuk menghormati arwah orang saleh adalah dengan mendoakan mereka dan melakukan amal jariah amal yang pahalanya terus mengalir atas nama mereka. Ini bisa berupa sedekah, membaca Al-Quran, atau melakukan kebaikan lain. 3. Interaksi dengan arwah. Dalam beberapa ajaran, diyakini bahwa arwah orang saleh dapat memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup melalui doa yang mereka lakukan. Namun, keyakinan ini bervariasi antara berbagai aliran dalam Islam. 4. Keberadaan di alam barzah. Setelah meninggal, arwah akan berada di alam barzah, tempat persinggahan sebelum hari kiamat. Di sini, mereka akan mengalami keadaan sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidup. 5. Perlindungan dan syafaat. Arwah orang saleh juga diyakini dapat memberikan syafaat pertolongan bagi keluarganya pada hari kiamat, terutama jika keluarganya berdoa dan beramal baik atas nama mereka. 6. Contoh teladan. Orang saleh sering kali dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Kisah dan ajaran mereka menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Secara keseluruhan, arwah orang saleh dihormati dan diyakini memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah, serta dapat memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup melalui doa dan amal mereka. Ciptaan-ciptaan ini menjadi pengingat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memberikan pengingat untuk selalu berusaha mencapai kehidupan abadi di surga. Wallahu a'lam bishawab. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam serta menginspirasi kita untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.